Saya Romo Gandhi, kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan kembali membahas pertanyaan umat yang klasik, tapi juga ini baik untuk kita ketahui. Pertanyaannya begini, sebetulnya ada berapa cara sih umat dalam menyambut komuni? Itu yang pertanyaan klasiknya. Maka dibilang begini, ini pertanyaannya sangat baik dan praktis, karena menyangkut salah satu momen paling sakral dalam kehidupan iman kita sebagai umat Katolik. Memahami cara menyambut komuni dengan benar akan membantu kita sebagai umat untuk melakukannya dengan lebih kusuk dan penuh dengan iman. Maka temanya ini saya beri judul begini, Menyambut Sang Raja, Cara dan Makna Menerima Komuni Kudus. Bapak, Ibu, dan saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap kali kita maju dalam proses komuni, kita tidak sedang antri untuk menerima sepotong roti biasa. Ini dipahami. Kita sedang berjalan untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir secara nyata dalam rupa sakramen Maha Kudus. Karena yang kita sambut adalah Raja di atas segala raja, maka sikap kita pun harus penuh hormat dan juga dalam iman. Maka pertanyaan yang sering muncul adalah sebenarnya bagaimana cara yang benar? Ada berapa cara sih yang diperbolehkan oleh gereja Katolik? Jawaban singkatnya, gereja Katolik secara universal menyediakan dua cara yang sah dan diperbolehkan bagi umat untuk menyambut komuni kudus. Keduanya sama-sama baik dan benar jika dilakukan dengan sikap yang pantas. Dan dua cara tersebut adalah yang pertama menerima komuni langsung di lidah, dan yang kedua menerima komuni di tangan. Dan mari dalam kesempatan Cerita Mogan kali ini kita bedah satu persatu bagaimana melakukannya dengan benar dan apa sih makna di baliknya. Bagian pertama, menerima komuni di lidah. Ini sebetulnya cara yang telah menjadi tradisi umum di seluruh gereja selama berabad-abad dan hingga ini tetap menjadi norma universal. Bagaimana caranya? Yang pertama, saat giliran tiba, berdiri di hadapan imam atau asisten imam, buatlah tanda penghormatan itu dengan menundukkan kepala sejenak dan buka mulut Anda secukupnya dan julurkanlah lidah sedikit keluar dengan posisi yang tenang. Imam atau asisten imam akan meletakkan hosti kudus di atas lidah Anda. Setelah itu, jawablah amin, mundurlah dengan tenang dan kembali ke tempat duduk Anda. Itu cara yang menyambut komuni dengan lidah. Lalu makna dan dasar teologisnya apa? Cara ini sebetulnya memiliki makna rohani yang dalam. Yang pertama, menekankan kekudusan Ekaristi. Tradisi ini menekankan bahwa kudusnya tubuh Kristus, sehingga idealnya hanya tangan yang telah dikonsekrasi, tangan imam, yang menyentuhnya. Yang kedua, sikap menerima secara pasif. Posisi kita yang membuka mulut dan menerima Ekaristi secara langsung di lidah melambangkan sikap jiwa kita. Kita adalah anak-anak rohani yang sedang disuapi oleh Allah sendiri. Kita menerima anugerah ini secara pasif, mengakui bahwa kita tidak layak, namun Tuhanlah yang berbaik hati memberikannya kepada kita sendiri. Yang ketiga, meminimalkan resiko. Cara ini juga meminimalkan resiko jatuhnya hosti kudus atau partikel-partikel kecilnya. Itu menerima komuni dengan lidah. Lalu yang bagian kedua itu menerima komuni di tangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, di banyak negara termasuk kita Indonesia, konferensi wali gereja setempat telah mendapatkan izin dari tahta suci untuk memberikan pilihan bagi umat untuk menyambut komuni di tangan. Bagaimana caranya? Ini penting untuk diperhatikan agar tidak salah. Sama seperti sebelumnya, buatlah tanda penghormatan dengan menundukkan kepala sejenak. Posisikan tangan Anda dengan benar.
tangan kiri menopang tangan kanan di bawahnya jika Anda tidak kidal. Membentuk sebuah tahta untuk menyambut sang raja, tangan harus bersih dan terbuka. Setelah imam meletakkan hosti di telapak tangan kiri Anda dan berkata tubuh Kristus, jawablah dengan mantap, amin. Bukan di dalam hati, atau ya, tapi jawablah amin. Yang keempat, langkah paling penting, jangan langsung berjalan kembali ke bangku. Bergeserlah sedikit ke samping untuk memberi jalan bagi orang di belakang Anda. Lalu yang kelima, dengan tangan kanan Anda ambillah hosti kudus di telapak tangan kiri Anda dan langsung santaplah di hadapan imam atau asisten imam. Yang keenam, pastikan tidak ada partikel atau remahan hosti yang tersisa di telapak tangan Anda. Jika ada, remahan itu harus disantap dengan penuh hormat. Dan ketujuh, barulah setelah itu Anda kembali ke tempat duduk. Sangat dilarang untuk membawa hosti kudus kembali ke bangku. Itu proses yang sederhana, yang biasa dan seharusnya dilakukan. Lalu apa makna dan dasar teologisnya? Meskipun terasa terasa lebih modern, cara ini sebenarnya adalah sebuah kembali ke praktek gereja perdana. Para bapak gereja seperti Santo Cyrillus dari Yerusalem menggambarkan umat yang menyambut komuni dengan tangan yang membentuk tahta. Yang pertama, menekankan martabat umat beriman. Tangan kita yang telah diberkati saat baptis dan krisma dianggap layak untuk menjadi tahta bagi tubuh Tuhan. Yang kedua, tindakan iman yang sadar. Menerima di tangan dan menyantapnya sendiri merupakan sebuah tindakan sadar dan respon pribadi atas iman kita. Maka jawaban amin kita seolah ditegaskan kembali dan dengan tindakan kita menerima dan menyantapnya. Lalu dari dua bagian tersebut, bagian ketiga, apa dasar ajaran gerejanya? Bapak, Ibu, dan saudari-saudara terkasih, pilihan antara dua cara ini bukanlah selera pribadi imam atau umat, melainkan diatur secara resmi oleh gereja. Yang pertama, pedoman umum misalnya Romawi PWMR nomor 161. Dokumen resmi yang mengatur misa ini mengatakan begini: umat menyambut komuni kudus entah secara berlutut, entah sambil berdiri, sesuai dengan konferensi uskup. Umat menyambut komuni kudus entah di lidah, entah di wilayah di mana konferensi uskup telah mengizinkannya di tangan, menurut pilihan masing-masing komunikandi atau penerima komuni. Bagaimana cara menjelaskannya? Yang pertama, diizinkan oleh konferensi uskup. Ini menunjukkan bahwa komuni di tangan adalah pilihan yang sah dan resmi di wilayah-wilayah yang uskupnya telah mengizinkan, termasuk di Indonesia melalui Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Yang kedua, menurut pilihan masing-masing komunikandi atau penerima komuni. Ini artinya umat beriman itu memiliki hak untuk memilih di antara dua cara yang sah ini. Imam atau pelayan komuni asan imam wajib menghormati pilihan umat tersebut. Lalu menjadi kesimpulannya dalam cerita mengenai ini adalah, yang terpenting adalah sikap hati kita. Saudari-saudara terkasih, gereja menyediakan dua jalan yang sama-sama luhur kita menyambut Tuhan. Tidak ada cara yang satu lebih suci tanda kutip dari yang lain. Yang terpenting bukanlah cara kita menerima secara fisik, melainkan disposisi atau sikap batin kita. Sebelum maju menyambut komuni, pastikan kita memenuhi syarat utamanya. Yang pertama, berada dalam keadaan berrahmat, tidak sedang dalam keadaan dosa berat. Jika sadar akan dosa berat, kita wajib mengaku dosa terlebih dahulu. Yang kedua, telah berpuasa ekaristi sekurang-kurangnya 1 jam sebelum komuni. Yang ketiga, memiliki iman bahwa yang akan kita sambut adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus sendiri. Maka cara terbaik untuk menyambut komuni adalah cara yang
paling membantu Anda secara pribadi untuk melakukannya dengan iman yang mendalam, hati yang bersih, dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, pilihannya tergantung Anda, tetapi syarat-syarat ini, iman yang mendalam, hati yang bersih, dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada Tuhan kita, itu menjadi kata kunci kita. Maka selamat untuk memilih. Jika Anda punya kebiasaan dengan tangan, silakan dipertahankan. Jika Anda punya kebiasaan dengan lidah, dipertahankan, tetapi dengan dasar yang kuat dan pemahaman yang juga baik. Terima kasih, berkah dalam. Kita ketemu lagi dalam Kita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Ram Gandhi, salam.